Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa biologi di seluruh Indonesia, perkenalkan saya Nosika Dariah, dosen Biologi Institut Agama Islam Negeri Kerinci, peserta PKDP UIN STS Jambi 2025. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi terkait fakta adanya evolusi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada materi ini adalah pertama, menjelaskan konsep-konsep dasar seperti seleksi alam, mutasi, aliran gen, teori evolusi Darwin, serta konsep lain yang relevan dalam bidang evolusi. Yang kedua, mampu mengintegrasikan konsep-konsep evolusi dalam kurikulum pendidikan biologi dan mengembangkan strategi pengajaran yang efektif tentang evolusi. Yang ketiga, mampu mengidentifikasikan dan menjelaskan bukti fisik, genetis, dan fosil yang mendukung pemahaman evolusi. Dan yang keempat, mengevaluasi dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah kontemporer terkait teori evolusi yang seringkali menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Adapun sub capaian pembelajaran atau sub CPMK yaitu mampu menjelaskan fakta evolusi. Ini adalah tujuan perkuliahan kita, yaitu mampu menjelaskan variasi, konsep adaptasi, persamaan perkembangan embrio, organ vestigal, dan juga penemuan fosil. Nah, ini adalah persepsi pembelajaran kita, di mana video ini berisi tentang evolusi manusia. Nah, evolusi selama ini seringkali dikaitkan dengan bagaimana manusia dibentuk dari kera. Padahal konsep ini adalah satu konsep yang salah, di mana dalam bukunya The Origin of Species, Darwin tidak pernah mengemukakan status statement pun yang menyatakan bahwa manusia itu dari kera. Selanjutnya, lalu bagaimana proses evolusi itu? Maka pada materi ini kita akan mengkaji secara mendalam bagaimana fakta evolusi. Fakta evolusi ini terdiri dari petunjuk dan juga bukti evolusi. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa pembelajaran ini terintegrasi dengan hasil penelitian terkait evolusi, di mana saya sudah membuat sebuah jurnal tentang ini dan juga buku ajar tentang evolusi, dan juga tentang pengabdian masyarakat yang sudah saya sosialisasikan bagaimana konsep evolusi sebenarnya pada berbagai sekolah. Pertama, petunjuk. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, petunjuk itu identik sekali dengan isyarat. Isyarat. Nah, jadi petunjuk evolusi itu adalah sebuah isyarat bagaimana proses evolusi itu terjadi. Nah, apa saja ya petunjuk adanya evolusi? Nah, yang pertama, petunjuk evolusi itu adalah variasi individu dalam satu keturunan. Perkenankan ini adalah foto saya bersama paman dan juga sepupu-sepupu saya, di mana kita berasal dari satu keturunan yang sama. Satu keturunan itu bisa membentuk struktur morfologis wajah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ini adalah isyarat bahwa evolusi bisa terjadi. Nah, yang kedua itu adalah variasi akibat penyebaran geografis. Bagaimana variasi akibat penyebaran geografis ini dapat dijadikan petunjuk evolusi? Nah, yang paling terkenal itu adalah bukti tentang burung finch, yang dimana awalnya burung finch ini punya satu paruh yang sama. Namun, karena adaptasi mereka terhadap makanan dan juga halangan geografis mereka, maka terbentuklah paruh-paruh burung finch yang berbeda. Nah, sehingga terbentuklah bentuk-bentuk paruh burung finch yang seperti yang ada pada gambar ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa variasi akibat penyebaran geografis itu terjadi. Selanjutnya itu adalah seleksi alam dan juga seleksi buatan. Nah, seleksi alam ini sendiri adalah salah satu konsep evolusi yang dikemukakan oleh Darwin, di mana seleksi alam ini menunjukkan bahwa alam bisa saja berubah karena berbagai
hal, misalnya bencana alam, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Yang artinya dia mampu saja mengubah ekosistem dalam satu daerah. Nah, contohnya di sini adalah moyang dari karnivora, di mana kelima jenis karnivora ini berasal dari satu jenis moyang yang sama. Nah, karena adanya seleksi alam, maka ada terjadi seleksi alam sehingga mengubah mereka. Ada yang menjadi anjing liar, anjing hutan, rubah, serigala, dan juga serigala jangkal. Nah, satu lagi yang paling terkenal itu adalah evolusi tentang kupu-kupu, sayap kupu-kupu. Nah, sebelum revolusi Inggris, di Inggris itu dipenuhi dengan kupu-kupu yang berwarna-warni. Namun, karena terjadinya resolusi industri di Inggris, sehingga mengubah daerah Inggris total yang nantinya juga akan mengubah struktur ekosistem yang di sana. Setelah itu yang paling banyak adalah kupu-kupu yang berwarna gelap karena dia tidak terlihat oleh predatornya. Nah, ada lagi yang namanya seleksi buatan. Seleksi buatan ini adalah seleksi yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya, misalnya ada satu anjing yang awalnya berasal dari nenek moyang yang sama. Nah, nanti ada anjing itu yang dirawat di rumah, yang dirawat di tempat lain dan sebagainya, sehingga mengubah bentuk atau struktur morfologis dari anjing itu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah homologi organ tubuh makhluk hidup. Nah, coba kita lihat ya dari katanya homo. Homo artinya sama. Artinya adalah beberapa organ tubuh kita itu terbentuk dari struktur yang sama namun berbeda fungsinya. Nah, contoh yang ada di sini itu adalah misalnya manusia dengan kucing. Nah, secara struktur tangan manusia dengan kaki kucing itu sama strukturnya, tapi berbeda fungsinya. Begitu juga antara ikan paus dan juga kelelawar. Nah, mereka secara struktur empat binatang ini memiliki struktur yang sama, namun fungsinya berbeda. Nah, kemudian selanjutnya petunjuk terjadinya evolusi yang berikutnya itu adalah organ sisa ataupun rudimenter. Nah, apa yang dimaksud dengan organ sisa atau rudimenter? Nah, ini adalah organ yang tersisa di dalam tubuh manusia. Contohnya, misalnya umbai cacing. Nah, umbai cacing ini kita kenal juga dengan usus buntu. Nah, apakah usus buntu berfungsi pada saat ini? Tentu tidak, karena dia tidak punya fungsi sama sekali dalam sistem pencernaan kita. Nah, usus buntu ini diasumsikan dulu pernah berfungsi. Nah, karena perbedaan ekosistem, alam, dan sebagainya, sehingga saat ini tidak berfungsi. Nah, ini menunjukkan bahwa, oh, bisa jadi kalau evolusi itu benar terjadi, atau perubahan itu benar terjadi. Nah, kemudian itu contoh dari organ rudimenter itu adalah jari-jari kaki kuda yang tereduksi. Nah, sebenarnya dulu jari kaki kuda itu ada 5 juga, tapi sekarang kita kenal ada 2. Jadi jari-jarinya itu tereduksi karena bisa jadi faktor lingkungan, alam, geografis, dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah perbandingan embriologi. Nah, ini adalah embriologi perkembangan embriologi pada beberapa hewan, misalnya ikan, kemudian ada salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia. Nah, keenam hal ini terlihat bahwa embriologinya itu sama, namun setelah dia menjadi janin, maka terbentuknya itu akan berbeda. Nah, ini menjadi isyarat, oh ternyata proses evolusi itu benar terjadi. Nah, ini juga akibatnya bahwa banyak statement evolusi itu yang mengatakan manusia dari kera, padahal itu adalah konsep yang sangat salah. Nah, kita dengan kera itu kalau dalam tingkatan takson berada dalam satu taksonomi. Nah, jadi sah-sah saja kalau misalnya kita punya banyak kemiripan ciri-ciri.
Nah, kemudian selanjutnya proses domestika. Misalnya hewan yang hidup di alam liar apabila kita rawat di rumah, maka dia akan membentuk struktur yang berbeda, kemudian cara hidup yang berbeda. Nah, artinya di sini proses evolusi itu bisa terjadi. Nah, selanjutnya itu adalah homologi gen, yaitu kesamaan gen. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah asam amino dan juga polipeptida hemoglobin yang sama dalam satu hewan. Nah, kita lihat manusia dengan monyet itu memiliki sedikit saja perbedaan dalam gennya. Artinya, kita punya banyak kesamaan gen. Nah, yang lebih banyak berbeda dari tikus, ayam, katak, dan juga lintah. Nah, oleh karena itu, kenapa ciri-ciri morfologis kita dengan monyet itu banyak kesamaan? Misalnya kita punya rambut, kita punya hidung, mulut, mata, telinga, dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah petunjuk evolusi. Jadi di sini saya ingin tegaskan bahwa tidak ada satu konsep sains pun yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, bahkan sebaliknya sebagai seorang orang sains, maka saya berpendapat dan saya yakin sekali bahwa pada saat kita belajar sains, maka sebenarnya kita sedang mengkaji, kita sedang membuktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi semoga ini menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita. Nah, apakah perbedaan pandangan itu membuat kita bermusuhan? Tentu tidak. Oleh karena itu kita belajar moderasi, bagaimana kita saling menghargai, menyampaikan pendapat dengan benar, dan sebagainya. Nah, selanjutnya bukti evolusi tadi adalah petunjuk nih bahwa evolusi itu benar terjadi. Nah, tentu kita bertanya bukan, buktinya apa? Nah, ini adalah bukti evolusi. Bukti evolusi itu adalah fakta yang menunjukkan bahwa evolusi itu benar terjadi. Nah, apa contohnya? Fosil. Fosil itu adalah mineral yang terkubur ribuan, jutaan, bahkan miliaran tahun yang lalu. Nah, sehingga terperangkap. Nah, ini adalah contoh salah satu fosil yang ditemukan. Nah, dari pertemuan itu orang tahu, oh bahwa ada beberapa hewan yang berbeda bentuknya dengan pada zaman dahulu. Nah, ini menunjukkan bahwa proses evolusi itu benar terjadi. Begitu juga dengan evolusi kuda yang ditemukan fosilnya. Nah, kemudian selanjutnya keberagaman makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang beragam itu menunjukkan menjadi bukti bahwa evolusi itu benar-benar terjadi. Jadi, kita tidak boleh lagi memandang evolusi itu hanya sebatas manusia dari kera, karena secara biologisnya memang dikaji, yaitu evolusi itu adalah proses perubahan yang berlangsung secara perlahan dan lama sekali. Ya mungkin seumur hidup kita 60 tahun usia kita tidak bisa melihat. Nah, karena dia terjadi ribuan tahun. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.